Halo Mbak Saudara, Baku Dava lagi bersama Beta Insani Syahbarwati di Kupas Tuntas Chinese Story ambonkita.com. Nah, di episode kali ini kita sedang mengundang seorang perempuan yang akan berkisah tentang bagaimana beliau menjadi bagian dari garda depan budaya Maluku. Beliau adalah pengelola Museum Siwa Lima di Provinsi Maluku yang kita anggap bahwa museum sesuatu yang barangkali hanya dikunjungi jika dibutuhkan, berkaitan dengan akademisi atau berkaitan dengan penelitian research tentang budaya di suatu daerah. Tapi ternyata museum itu luar biasa. Kita ketemu dengan siapa lagi kalau bukan Ibu Jane Esther Saya. Beliau adalah mantan kepala Museum Siwa Lima yang memang sudah purna tugas. Namun sebenarnya selama 2 kali periode ya Ibu ya. Ibu menjaga budaya Maluku di Museum Siwa Lima. Kita tanya, 2011, 2016 pertama kali Ibu menjabat sebagai kepala. Lalu kemudian 2017, 2021 kemarin Ibu juga menjaga Museum Siwa Lima. Nah, sebagai kepala di sana, sebenarnya awal terjun ke sini selain karena memang ditunjuk atau ditugaskan begitu ya sebagai seorang ASN, apa sih yang kemudian melatari Ibu untuk benar-benar memberikan hidup gitu ya kepada museum? Ya, Caca nih untuk sampai di level kepala museum itu perlu perjuangan. Wow. Jadi waktu selesai dari Unhas tahun 88, kemudian beta pulang ke Ambon, lalu beta tes di 89 itu tes di Unpati, seng tembus. Terus 90 tes juga. Lalu kemudian dulu waktu belum kawin itu beta rumah ditentui. Jadi perumahan gubernur dan bertetangga dengan kepala museum Pak Bambe Yosep waktu itu. Jadi beta papa kemudian ketemu dengan Pak Bambe Yosep belum kerusuhan tahun 90. Lalu Pak Bambe bilang, suruh masuk saja di museum karena beta punya jurusan sangat diperlukan di museum, jurusan antropologi. Ya. Lalu beta papa bilang, apakah dia harus ikut tes? Pak Bambe bilang waktu itu ada 4 orang yang akan keton terima, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA dan 1 sarjana. Dan Pak Eki punya anak yang nanti keton terima. Jadi Juli 91 itu ketong 4 dipanggil, untuk tahun 1991. Oh, 91. Iya. Oh, betul masih SMA kayaknya. Jadi ketong 4 itu dipanggil ke museum, kemudian disuruh kerja. Katanya nanti ketong punya SK datang sementara diurus tanpa tes. Jadi 4 orang itu. Dan beta masuk. Kemudian sekitar bulan Desember, ternyata Pak Bambe bilang, beta biasa dipanggil Non. Non, ternyata SK belum datang karena waktu itu Kasubag TU-nya bilang harus masukkan foto 4x6 untuk karpet, tapi ternyata harus 2x3. Nah, beta kemudian kasih masuk, baru teman yang 3 yang dari terima SD, SMP, SMA itu, dorang punya SK terhitung 3 Maret 1991, dan ternyata karena keterlambatan itu beta baru punya SK terhitung 1 Januari 1992. 2 tahun kemudian ya? Iya, 1 tahun kemudian. Ternyata dipelajari, beta orang pertama yang masuk dengan sarjana di museum. Wow. Karena waktu tahun 73 itu museum dibuka, itu mereka terima orang saudara lah, orang saudara dengan kepala museum, dengan Kasubag waktu itu. Jadi mau lulus SD, mau SMP, siapa saja boleh. Yang penting memenuhi dulu gitu ya. Jadi beta berpikir mungkin mereka takut tersaingi. Oke. Jadi beta kemudian ditempatkan di
seksi koleksi. Nah, seksi koleksi itu yang menguruslah koleksi-koleksi di museum. Isinya apa aja, Ibu? Jadi koleksi-koleksi di museum itu ada 10 jenis. Jadi ada mulai dari geologika itu jenis batuan. Terus biologika itu kerangka-kerangka ikan paus dan sebagainya. Yang unik-unik yang memang khas endemik Maluku gitu ya. Terus etnografika ini terkait dengan koleksi-koleksi hasil budaya manusia. Lalu hasil budaya seperti tenun, alat dapur, alat pertanian dan sebagainya. Sandang pangan yang digunakan pada masa-masa. Lalu yang keempat itu arkeologika, itu terkait dengan fosil. Memang untuk Museum Siwa Lima masih belum ada. Lalu yang kelima historika, itu sejarah, itu juga banyak. Jadi kayak historika nih kayak apa? Kayak semacam kayak lontar, kayak ini atau alat perang. Jadi kita punya parang Anthony Rebok. Itu yang dikoleksi. Ya, itu yang berkaitan dengan cerita-cerita sejarah. Diklasifikasikan dalam koleksi historika itu. Ya. Lalu yang ke-5 itu historika, yang ke-6 itu heraldika numismatika, itu terkait dengan cap-cap dan sebagainya, dan perangko itu cap-cap kerajaan kan. Dulu Kesultanan Ternate punya foto-foto itu masuk di heraldika numismatika itu. Dan semua ada terkoleksi di museum. Ada. Lalu yang ke-7 itu filologika, itu terkait dengan naskah-naskah. Nah, kami juga yang kayak lontar itu ya. Kami juga masih kurang, tapi kami karena budaya Maluku itu bukan budaya tulis ya? Betul. Kita budayanya ngobrol oral ya, cuma cerita-cerita. Nah, itu yang harus kita kembalikan bagi anak-anak sekarang. Yang ke-8 itu keramik. Keramik itu banyak karena dulu kan pertukaran. Dari Cina, dari Persia, dari Taiwan, Kamboja. Lalu yang ke-9 itu seni rupa, itu terkait dengan lukisan dan sebagainya. Pahatan-pahatan gitu ya? Iya. Lalu yang ke-10 itu teknologika. Itu terkait dengan misalnya piano jadul, jadul, mesin jahit yang dulu masih pakai tangan. Benar. Ya masih pakai tangan kaki itu ya. Itu. Jadi butterfly itu ya. Iya. Jadi sejak tahun 91 itu ditempatkan di koleksi, lalu kemudian di 2002 atau 2003 itu dipindahkan ke edukasi. Nah, edukasi ini kan kami memandu. Iya. Nah, terkait dengan itu beta pun suami mulai apa nih? Mulai bilang keluar sudah dari museum. Karena jenjang karir sing naik. Naik gitu ya. Bertahan di situ aja. Ada orang yang dari daftar urutan kepangkatannya dia nomor 12. Dulu kan ada kepala museum, ada 3 kepala seksi. Jadi ada 3 seksi di museum itu, koleksi, edukasi, dan konservasi preparasi. Nah, di tahun 91-92 itu kemudian dihapus. Hanya kepala museum, Kasubag TU, sama 1 kepala seksi teknis yang membawahi 3 seksi ini. Lalu kemudian beta suami bilang sudah masuk 2005, 2006, non pindah. Kenapa? Karirmu tidak naik. Tidak jalan-jalan, stuck di situ. Kalau beta belum dapat jabatan, itu berarti Tuhan bilang belum bisa. Pasti ya. Belum mampu. Betul. Belajar dulu banyak-banyak. Betul. Sudah. Dia tinggal apa? Tidak. Beta sudah sangat mencintai. Tapi itu apa? Itu yang beta mau tanya. Beta sudah sangat mencintai karena museum. Sudah menjalaninya cukup lama kan. Karena kemudian ke 2005 hampir berapa tahun? 12 tahun kali ya. Ketemu belajar tentang koleksi. Aduh, saya merinding. Bahwa ada banyak nilai yang ada di dalam koleksi. Beta sebut satu koleksi saja yang paling melekat di beta punya perasaan, hidup, hati. Lesa. Apa itu? Lesa itu dulu meja makan orang tatua dulu yang dibuat dari anyaman rotan, dan ketua makan itu bersila saja.
mengelilingi lesa itu. Melantai. Jadi piringnya dari tempurung dan mangkok-mangkoknya dari batok kelapa dan sebagainya. Iya. Nah, kalau belum lengkap, apalagi papa belum ada, kita belum tidak boleh bisa- makan. Belum boleh makan. Iya, sama. Biar cuma dengan kasbi rebus, dengan ikan sepanggal, lalu ada tanpa garam. Iya, Cili garam tuh cili harus ada, garam, betul. itu tanda persekutuan. Nah, Oke. itu belum lengkap kalau ayah belum datang. Jadi mesti tunggu sampai papa datang. Nah, di saat makan papa punya bagian itu kepala ikan. Tidak boleh anak-anak atau mama yang dapat. Mama kemudian itu bagian dari budaya-budaya yang memang Iya. sampai hari ini banyak yang kemudian tergerus degradasi. ya. Betul. Nah, kemudian dari sudah kumpul itu mulai berdoa lalu mulai bicara tuh. Ngata anak-anak, ini papa kasih nasihat di meja ya. makan. Papa, mama cuma bisa kerja ini makan seadanya. Tapi jangan sampai di sini, mesti sekolah tinggi. Sekolah tinggi, ada pepatah, kalau dapat meja putih jangan lupa lesa. Tapi kalau sekolah sudah tinggi, jangan lupa pernah kasihan-kasihan seperti ini. Tapi apa yang ketemu Filosofi ya hidupnya. filosofinya itu. Iya, benar-benar. Jadi anak-anak biar sekolah sudah tinggi, jangan lupa tidak boleh sombong. Iya, betul. Jadi betul. kalau dapat meja putih jangan lupa lesa. Jadi ketika sudah makan di meja keramik, sudah makan di meja bagus, jangan lupa kita pernah dulu kasihan-kasihan makan di meja lesa. ini. Ya, itu filosofinya. Itu filosofinya. Keren. Ya, ya. Nah, karena itu banyak nilai yang ada di koleksi-koleksi selain lesa itu yang membuat kemudian jatuh cinta deh. Iya, Jangan betul. deh pindah dari museum. Betul. Jadi biar saya nggak ada jabatan, saya nggak apa-apa. Iya. Dia berbeda kan Ibu? Ya. Museum ini berbeda dengan misalnya instansi lain atau apa ya jenis kantor lain lah Ya, begitu ya. ya. Yang lain kan ya dia tidak punya sesuatu yang menetap di situ yang setiap hari kita rawat, Ya, kita jaga, ya. kita pelajari Ya. terus menerus kan. Iya, Caca nih ceritanya setelah ada dari Unpati bersama dengan Ibu Ana Lewir, Iya, Ibu Dr. Ana, Ibu Lewir, Mariana. mereka membuat penelitian tentang bahasa daerah. Bahasa daerah. Lalu mereka melakukan pelatihan itu di museum 2006 itu. Oke. 2006 mereka membuat pelatihan itu di museum, melibatkan pegawai museum. Dari ada dosen-dosennya dari Monash University. Monash University Nah, itu di kemudian Australia. mereka melanjutkan pekerjaan itu ke Bali. Nah, mereka kemudian memilih. Jadi selain Ibu Ana ada Ibu Meike Siahaya dari perpustakaan, kemudian ada dari Lohia Sapalewa, masyarakat setempat yang memang dia punya kecintaan terhadap bahasa daerah. Lalu mereka memilih dari museum. Ternyata beta yang terpilih. Jadi 2006 itu Ketua ikut pelatihan di Bali bersama dengan ada dari peneliti-peneliti dari kantor bahasa baik dari Jakarta maupun dari Bali sendiri. Iya. Nah, waktu Jadi pulang itu sempat bilang ke si Bapak, jadi ini ada jalan nih, mulai terbuka kita nih gitu ya. Benar-benar. waktu pulang 2007 itu ada pelantikan. Nah, beta berpikir mungkin saja beta bisa dapat, ternyata tidak. Waduh. Lalu ada surat untuk ambil S2 waktu itu masih Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ya. Iya, masih masuk di bawah itu ya. Mereka mengirim surat untuk ikut museologi itu di Unpad. Mereka buka S2 5 angkatan, dapat beasiswa. Lalu beta bilang, itu tesnya di Bandung. Beta bilang, beta apa itu? Kayaknya beta bisa dites dulu ya. Iya. Kita coba-coba dites, mungkin Tuhan berpihak lah. Iya. Nah, terus beta pites, habis tes pulang dari Departemen Pariwisata dan Kebudayaan itu bilang nanti seminggu baru dapat kabar. Seminggu
Sementara beta sapu-sapu gudang koleksi, telepon Ibu Jen lulus. Ibu Jen lulus mengambil master syukur. Apa ini namanya? untuk angkatan Magister kedua. museumologi ya. Wow, luar biasa. Di Unpad. Lalu beta bilang, beta Pak Tua, beta mesti pergi sekolah. Iya. Mungkin ini Tuhan punya jalan. Betul. Tuhan punya cara. Jangan keluar dari museum. Betul. Sebab beta pun hidup sutaruh di situ. Beta bisa kerja tanpa lain karena koleksi-koleksi itu apa ya? Iya, sudah hidup dalam ketemu punya diri dia berbeda memang luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan dan merasakan. Gitu. Jadi bagaimana ketemu punya tugas sebagai orang museum untuk mewariskan nilai ini. Banyak nilai baik yang ditinggalkan oleh leluhur. Siapa lagi? Tuh, beta punya moto itu. Kalau bukan sekarang apa tempo, kalau bukan ketong sapa lain. Jadi tunggu sapa. Mari ketong. Lalu beta pergi sekolah 2 tahun beta kasih tinggal. Beta Pak Tua dengan beta 3 anak. Beta 1 bulan gaji pertama itu belum habis bulan sudah habis. Beta bilang kasih anak beta po anak yang tua perempuan, kasih Nevi yang pegang gaji. Sebab kalau Bapak yang pegang gaji, anak-anak pasti 2 minggu terakhir saya makan. Jadi sudah kasih jadi. Kakak usia berapa tuh? Waktu itu dia SMA. Oh, dia udah bisa ngelola. Dia SMA. Dia baru masuk kuliah. Dia masuk kuliah 2006, 2007 beta pergi. Kuliah juga. Iya, kuliah juga. Lalu sudah dia yang atur. 2009 itu beta selesai. Jadi waktu Januari tanggal 22 Januari 2009 itu beta harus ujian. Natal 2000 masuk 2009, Natal 2008 beta bilang beta seng pulang. Beta kasih selesai semua ini baru beta bisa pulang. Jadi 22 Januari 2009 beta selesai, lalu beta pulang, beta pergi dan beta anak yang tua dan bongso untuk wisuda Februari. Habis wisuda pulang Maret tanggal 7 tahun 2009 masih ada kasubag lama belum pensiun. Pas masuk ada pemberitahuan dari BKD, Ibu Jen disuruh turun untuk ikut pelantikan. Oh my God, ternyata beta jadi kasubag. Wow. Padahal kasubag yang ada itu masih belum pensiun. Ya. Jadi dia jadi dilema. Ini mau naik kerja di ruang tata usaha, ada sementara perang baru. Ada yang masih lama. Masih lama. 1 tahun lagi baru beliau pensiun, tapi sudah itu jadi apa ya? Sesuatu yang berat juga karena orang tua ya. Kenapa ada kesalahan birokrasi macam itu, Ibu? Dia harus masuk MPP. Kan dulu kan kita waktu masuk masa MPP pensiun. sudah tidak bisa lagi menjabat. Jadi sudahlah. Seharusnya beliau udah dengan legowo gitu ya. Jadi dia jadi dilema, beliau tidak mau keluar dari ini. Terus ini saya berhadapan tapi sabar aja, ngikutin saya berbicara baik-baik dengan kepala museum. Kalau Ibu ini saya bekerja di bawah saja tidak apa-apa. Terus sudah tinggal tunggu setahun gitu ya. Iya. Terus berjalan sampai di Maret 2011 ada kebetulan 2010 Juni itu kepala museum yang lama sudah harus pensiun. Maka kami dapat PLT dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Diangkat sebagai PLT. Orang sekretaris dinas. Sekretaris dinas yang diangkat jadi kepala bukan Ibu. Bukan. Saya tetap jadi kasubag. Jalani saja sampai Maret 2011. Tapi sorry Ibu, beta potong. Ya. Jadi satu-satunya master di museum cuma Ibu? Ya. Satu-satunya master. Nah, malah waktu 2007 itu kami angkatan 2 banyak dari daerah dari provinsi lainnya ikut. Dari Ternate saja 3. Dari Maluku cuma 1. Beta sendiri. Dari Makassar ada 5. Apa yang sarjana S1 gitu di museum tidak punya keinginan untuk sekolah atau memang tidak ada? Mereka tidak punya keinginan sekolah. Yang waktu kepala seksi juga tidak mau. Waktu beliau yang mungkin banyak pertimbangan lah ya. Yang dari Ternate itu sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik. Lalu beta mulai berpikir ternyata mereka sekolah ini hanya untuk
jabatan. Iyalah. Ya, kan? Iyalah. Kita bisa sarjana teknik, sarjana ekonomi, Ngapain sarjana ngambil museologi? ambil museologi, kan? Akhirnya mereka pindah, baru mereka jadi duduk di kepala bidang. Kepala-kepala. Jadi, tapi saya berpikir tidak. Saya cuma mau membekali ilmu, diri secara keilmuan. Ya, secara keilmuan. Jadi siapa lagi? Betul. Nah, itu pulang tuh langsung sebulan langsung jadi Kasubag TU, 1 tahun lebih saja langsung jadi kepala museum. Lalu Beta bilang, Beta laki apa? Sabar itu luar biasa. Sabar. Jangan cepat-cepat mau ambil yang Tuhan tahu belum mampu, mau sodor diri. Betul. Nanti jangan memaksakan. Kita jatuh, kita dipermalukan. Betul. Kita sendiri yang mempermalukan diri dan mempermalukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih itu, Tuhan tahu, Ale sudah mampu. Itu pelajaran ya, yang dipetik. Pelajaran. Akhirnya Ibu menjabat sambil minum Ibu. Ya. Jadi sambil pada akhirnya 2011 sampai 2016 Ibu menjabat sebagai kepala museum. Ya. Dan selama itu apa sih yang perlu dibenahi? Yang Ibu lihat, waduh ini Beta sudah 11-an tahun lah ya, di situ, tidak kemana-mana, tetap jaga dia gitu. Tapi apa sih yang harus diubah sehingga orang punya pikiran, wah museum tidak hanya sebatas tempat barang-barang antik gitu ya, atau gudang gitu, ya gudang barang-barang. Asosiasi orang kan mungkin udah kalau mau lihat apa barang jadul tua, ke sana gitu. Makanya mereka berpikir kalau setrika rusak bisa taruh, tidak. Setrika itu tidak bernilai. Serius. Setrika itu kalau dipakai oleh Ibu Presiden, itu setrika yang ayam itu ya? Iya. Setrika arang. Jadi 2011 itu kami dapat bantuan dari pusat, itu revitalisasi. Revitalisasi itu bangunan, karena kami punya bangunan ruang pameran itu sudah sejak tahun 1959. Karena dulu itu gedung-gedung itu milik Yayasan Irian Barat Makmur. Lalu kemudian diberikan kepada Universitas Patimura dan mereka menggunakan gedung-gedung itu untuk jadi ruang-ruang kuliah. Lalu pada tahun 71-72 oleh Kementerian Pendidikan itu diserahkan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kami kemudian mengganti rugi, ada perjanjian lah seperti itu. Nah kemudian kami revitalisasi gedung pameran pertama. Nah itu waktu masih revitalisasi itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengampu ya. Jadi akhirnya dia sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Kemudian di tahun 2012 kami masih mendapat lagi, tetapi kemudian kami dapat rapot merah karena setelah gedung itu selesai belum bisa penataan karena rusak di mana-mana. Lalu 2013 saya kemudian berjuang di pusat, waktu itu di Direktorat Permusiuman, tapi karena rapot merah belum dapat. 2014 rapot merah kenapa? Rapot merah karena penyelesaian pekerjaan revitalisasi itu tidak selesai dengan baik. Jadi ada hal-hal yang memang tidak memenuhi persyaratan, seperti vitrin misalnya. Vitrin kami itu kan daerah rayap, jadi harusnya vitrin-vitrin itu kalau bisa dari bahan-bahan yang anti rayap. Iya, betul. Nah, karena dibuat dari triplex walaupun tebal, tapi rayap kan tetap akhirnya dia rusak. Nah, 2014 kami kembali dapat tambahan bantuan nanam. Tetapi waktu 2011 tidak selesai penataannya, saya usaha. 2013 itu selesai penataan dan kemudian kami buka satu ruang pameran busana pengantin tradisional. Itu belum ada sebelumnya. Itu koleksi itu sudah ada sejak tahun 96. Koleksinya. Baju-baju pengantin itu sudah ada waktu tahun 96. Cuman ruang pamerannya yang tidak ada.
mereka tidak representatif ya, gitu mereka lah ya. mengupayakan ruang perpustakaan, tetapi vitrin tempat pajangan koleksi-koleksi itu dia tidak memadai. Jadi rusak semua. Di 2013 itu saya usaha. Saya datangkan kurator orang Kanada. Dia memang kurator di Museum Tekstil. Dan kurator dari Museum Tekstil itu yang mengkurator kita punya ruang pameran ya, itu ruang busana pengantin Nusantara. Lalu Oktober 2013 itu Ibu Pabit, Ibu Reti Asagaf yang buka ruang pameran itu. Itu perjalanan usaha untuk bisa memajang atau memamerkan koleksi yang sudah tersimpan dilipat-lipat kali ya Bu ya, tidak dipajang dengan cantik begitu. Nah, pada saat itu satu ruang pameran selesai. Oke. Sekarang ruang pameran koleksi kelautan dapat bantuan dari Jakarta. Nah, 2014, 2015 direnovasi. 2015 direnovasi, 2016 kami masih dapat biaya untuk menatanya. Jadi kami menatanya. Cuma memang ruangan pameran itu terlalu besar. Jadi kalau pakai baja ringan itu memang sulit ya. Nah, pakai baja ringan dengan hexaboard itu terlalu berat. Jadi untuk keadaan sekarang itu memang bahaya sekali. Dia sebenarnya hexaboard itu harus dilepas karena kami punya ruang kelautan itu kan ada 3 kerangka ikan paus. Nah, kerangka ikan paus yang terbesar terpanjang itu 23,5 itu terdampar di Buru tahun 90. Lalu diambil lalu dipajang. Nah, yang 18 meter itu waktu 2004 itu terdampar di Natsepa tuh. Iya. Itu juga diambil lalu dipajang. Karena ukurannya kali ya, sangat besar. Sangat besar, sangat panjang. Iya. Cacani belum masuk. Sudah lihat. Lalu yang satu itu paus bergigi itu terdampar di Latu Halat. Itu sumbangan dari Wali Kota Pak Deki Watimena. Pak Deki, ya. Wow, udah lama sekali. Ya. Jadi dari selama 2011 sampai 2016 ya, Ibu masa jabatan pertama sebagai kepala museum, ada perubahan-perubahan yang memang harus dilakukan begitu ya. Dan itu upaya-upaya yang terus dilakukan supaya ada pembenahan yang lebih baik begitu. Lalu ketika menjadi kepala museum kembali di tahun 2017 sampai 2021 kemarin, itu masih pembangunan fisik juga kah yang dilakukan atau ada program-program lain? Nah, waktu 2017 edukasi atau apa begitu? 2017 sampai 2021 itu perhatian itu di museum, di pemandu. Kita harus meningkatkan kualitas pemandu museum sebab kita sudah tidak bisa konsentrasi di koleksi saja, tapi koleksi itu harus bercerita. Jadi bukan kalau orang datang bisa ngobrol gitu ya. Orang tidak cuma lihat gitu ya, atau ada lihat, tapi baca nama papan labelnya itu kita punya label, tapi dia pemandunya yang bisa harus bisa ngobrol. Nah, kalau pemandu tahu dan dia kemudian cerita sedikit yang kemudian membuat orang semakin ingin tahu, tertarik, itu yang harus ditingkatkan. Betul. Nah, di museum lain di Indonesia apakah ada semacam pemandu juga begitu yang memang dia mengetahui cerita-cerita, menggait masyarakat yang berkunjung untuk ada di semua museum ada. Tapi memang museum-museum pemerintah kita harus memang mengganti cara pola penyampaian. Jadi kita harus lebih mempublikasikan apa saja yang ada di museum lewat kegiatan-kegiatan supaya orang tertarik gitu. Nah, ketika 2019 Cacani, kami kemudian 2018 Desember itu kami distandarisasi oleh pemerintah pusat, bekerja sama dengan Direktorat Permusiuman, tapi juga dengan pemerhati-pemerhati budaya yang datang untuk menilai. Nah, kami dapat B
Oh, udah menaik nih, ya, tingkat naik B. ya. Dapat B dengan bantuan dana alokasi khusus non fisik di tahun 2019 itu baru jalan. Dengan standarisasi B kami dapat anggaran yang dikelola 1,450 juta. Padahal dari pemerintah saja kami cuma dapat 1,4 M itu ya? Dari pemerintah kami cuma dapat 1 M, 96 juta. Masih lebih besar bantuan dari pemerintah pusat, dari daerah. Nah, dengan anggaran itu kami mulai bikin pembenahan, bikin kegiatan publik yang harus banyak karena kegiatan publik itu dia harus 50%. Nah, mulailah kami bikin vlog, seminar, bikin webinar. Webinar belum dulu. Jadi waktu 2019 itu masih blank nih. Oh, 2019 ya? Oh iya, belum pandemi, belum ada webinar, Ibu. Mau bikin kegiatan apa ya? Kami mulai bikin vlog. Oh, bikin vlog. Okay. Nah, anak-anak muda kan senang. Betul. Sekali. Bikin bedah koleksi. Bikin literasi koleksi. Iya. Nah, itu mulai melibatkan banyak pihak anak-anak di luar. Nah, kemudian ada satu yang sangat menarik adalah belajar bersama alat musik tradisional. Itu yang 2 tahun kemarin itu kami kolaborasi dengan, jadi yang pertama itu cuma biola dari SMP 4. 2020 kami gabung, ada ukulele, ada totobuang. Nah, itu kemudian mereka belajar selama 20 hari, lalu mereka konser. Nah, di tahun kemarin ada totobuang, ada ukulele, ada hadrat. Hadrat itu kolaborasi. Kami ambil dari White House. Nah, mereka konser dan ibu kepala dinas, Ibu Insun sangat. Ibu kepala dinas pendidikan. Ibu kepala dinas pendidikan dan kebudayaan sangat senang sekali. Itu. Nah, masalahnya setelah di 2017 sampai 2021 itu banyak sekali program-program edukasi semacam itu berjalan. Nah, setelah Ibu kemudian meninggalkan karena harus purna bakti di 2022 kemarin Januari. Perasaan Ibu tuh gimana sih meninggalkan sebuah perjalanan sejarah ya, mau sebagian hidup barangkali di situ. Apa yang Ibu rasakan ketika kemudian, apakah saya punya tugas sudah selesai nih gitu, atau masih banyak hal yang bisa dilakukan ke depan terkait dengan bagaimana membuat orang cinta pada museum? Cacani, kalau mau tanya perasaan, sedih sekali. Iyalah, 20-an tahun Ibu ya. Iya, saya masuklah 30 tahun saya kerja di museum. Cuma 9 bulan saya pindah ke Satpol PP. Iya, sebentar aja. Jadi hidup saya sudah ditaruh di situ. Saya bilang saya belum buat banyak. Tapi semoga yang saya buat ini bisa ditindaklanjuti ke depan. Amin. Jadi kemudian saya membekali teman-teman bahwa memang saya selalu membekali mereka. Kalau mau kaya jangan kerja di museum, nggak bakal dapat ya. Kalau mau kaya secara materi jangan kerja di museum. Tapi kalau mau kaya hati, kerjalah di museum. Dan itu yang selalu saya bilang kepada teman-teman. Jangan kerja dengan pikiran uang di depan, taruh saja di belakang. Kita kerja saja. Itu bonus kali ya Ibu, kalau ada duit, ada apa segala macam itu bonus kali ya. Pengabdian nomor 1 ya Bu ya. Kita kerja saja. Berkat Tuhan itu pasti mengikuti ketika kita buat yang terbaik. Betul. Jadi itu yang saya bilang ke teman-teman. Lalu kemudian saya memang secara fisik atau secara formalitas, secara psikis saya terbebani. Psikis karena memang saya belum bisa memberi tongkat estafet ini kepada teman-teman yang bekerja di museum karena Kasubag saya masih sangat muda. Dia lahir tahun 80-an. Pengganti Ibu udah ada kan sekarang? Dari Kepala Bidang Kebudayaan. Dari Kepala Bidang Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu Pak Darwin Nawalata. Saya memang mengusulkannya kepada Ibu Kepala Dinas sebab Pak Darwin ini sebelum kami mendapat DAK itu
bidang kebudayaan itu yang berjuang untuk pokok-pokok pikiran kebudayaan. Jadi saya bilang sebagai penghargaan, Bu. Iya. Mereka membuat pokok-pokok pikiran kebudayaan itu dengan harapan mereka bisa dapat DAK. Iya, betul. Ternyata DAK itu yang dapat museum sama taman budaya. Jadi sebagai penghargaan lah, mungkin Ibu saya bisa kasih dan bisa bikin program-program menarik juga nanti ya, berdasarkan pembahasan tadi ya. Nah, Caca nih, waktu 2011 itu kami buat pentas Batu Badaung. Wah. Kami buat pentas teater itu ya? Iya. Wah. Saya belum kenal Caca. Saya tidak tahu. Waktu itu Sanggar Kabaresi. Iya tahu. Sanggar Kabaresi waktu Pak Yapi Mailoa. Iya. Itu dia yang bikin naskah. Oke. Kami seleksi anak-anak SD. Kami buat 3 hari di Taman Budaya. Dan itu antusiasme masyarakat luar biasa, Ibu ya. Menangis, anak-anak menangis. Karena kisah-kisah itu kan memang melekat kuat di anak-anak. Nah, pembelajaran itu sebenarnya lewat teater paling bagus. Paling bagus. Cepat masuk dan cepat diingat. Betul. Ya. 2013 saya buat apa? Marta Christina Tiara. Oh my God. Kami seleksi anak SMA, SMK. Teater juga. Teater. Kami tampil 3 hari di Taman Budaya juga. Wow. Yang beberapa pemeran itu sampai kerasukan, Cacani. Iya. Karena memang luar biasa. Magisnya kuat ya. Nonton itu 3 hari kita nonton menangis terus. Ya, Cacani. Itu memang saya merasa bahwa itu pekerjaan yang luar biasa. Saya tidak punya latar belakang itu, tapi saya mau buat biar anak-anak ke depan mesti terus dilakukan, Ibu. Kita udah sampai di penghujung acaranya, tapi itu semua kurang waktunya, betul, Ibu. Ternyata dari kisah Ibu ini Beta menangkap satu hal yang paling menarik, yaitu bahwa kalau kita bekerja dengan hati, makanya hasilnya akan luar biasa begitu ya. Ya, betul. Dan perubahan yang cukup drastis terjadi pada museum juga. Dan paling utama adalah bagaimana melestarikannya terus-menerus ke depan, mengajarkan kepada generasi selanjutnya begitu. Nah, apa yang Ibu Jen kisahkan tadi sebenarnya adalah hal terkait dengan bagaimana seorang sosok perempuan berjuang menjaga budaya di Maluku melalui jabatan, meskipun adalah jabatan formalitas, birokrasi, tapi dia berupaya untuk terus mengembangkan apa yang bisa dilakukan dalam tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ini kisah yang menarik buat kita semua. Maka ada baiknya Anda like dan share supaya semua orang bisa mengikuti dan bisa barangkali menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di luar sana. Terima kasih banyak Ibu Jen. Kita sudah mendengar begitu banyak kisah yang luar biasa. Beta berharap Ibu tidak berhenti ketika purna tugas, tapi masih panjang perjalanan yang bisa dilakukan untuk pengabdian kepada budaya di Maluku. Ya, amin. Terima kasih waktunya. Yuk kita minum teh dulu.